kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Shalom. Tabe. Yang terhormat PLT Sekretaris Daerah Kabupaten Kota Waringin Barat yang mewakili penjabat Bupati Kota Waringin Barat, yang kami hormati Ketua DPRD Kabupaten Kota Waringin Barat, yang kami hormati unsur forum koordinasi pimpinan daerah Kabupaten Kota Waringin Barat atau yang mewakili, yang kami hormati asisten dan kepala perangkat daerah di lingkup pemerintah Kabupaten Kota Waringin Barat, yang kami hormati camat se-Kabupaten Kota Waringin Barat, pimpinan perbankan, tokoh agama, seluruh masyarakat, serta seluruh hadirin tamu undangan yang berbahagia. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, atas berkat rahmat dan limpahan karunia-Nya lah pada pagi yang cerah ini kita dapat berkumpul bersama dalam acara Gebiar Panutan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan Perdesaan PBB P2 tahun 2022, Minggu 27 November 2022. Suatu kebanggaan saya dihidayati untuk dapat berdiri di sini di seluruh tamu undang yang telah hadir. Mohon izin, boleh tepuk tangan untuk kita semua. Alhamdulillah masih semangat ya Pak ya. Pak BLT, Pak Ketua DPRD tadi udah habis dari acara sebelah sana, pindah lagi ke sebelah sini ya Pak. Semangatnya tidak boleh luntur Bapak, kita harus ikutin acara ini sampai selesai. Baik, Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, berikut kita akan memanjatkan doa untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, dalam pembacaan doa yang akan dipimpin oleh Bapak Haji Muhammad Tarik. Kepada beliau, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah sejenak kita bersama-sama menundukkan kepala, memanjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita hari ini diberikan berkah dan bisa perjalanan kegiatan hari ini dengan lancar. Izinkan saya memimpin doa dengan cara agama Islam. Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, mohon berkenan untuk menyesuaikan sesuai dengan keyakinan masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafina wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim ya 'azim sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, pada hari ini Minggu 27 November 2022, kami semua berkumpul di sini di Taman Kota Bundaran Pancasila. Kami dari Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kota Waringin Barat menyelenggarakan acara Gebiar Pekan Panutan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perkotaan dan Pedesaan. Memohon ridho dan izin-Mu, berkahilah semua langkah dan perbuatan kami, dan jadikanlah acara ini mendapatkan nilai ibadah dan kegiatan yang sedang ini membawa kebaikan untuk Kabupaten Kota Waringin Barat. Ya Allah, Ya Wahhab, Ya Allah yang Maha Pemberi Karunia, berilah kami karunia, bukakanlah pikiran kami dan berikanlah kepada kami ide-ide cemerlang untuk membangun bangsa ini, khususnya Kota Waringin Barat, dengan bimbingan dan ridho-Mu. Ya Allah, Ya Batin, Ya Allah yang Maha Mengetahui yang gaib, bimbinglah kami dengan hidayah-Mu, berkahilah kami selalu dengan takdir-Mu, dan jadikanlah hati kami selalu ridho dengan pemberian-Mu. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Tuhanku, bimbinglah para pemimpin kami ke jalan yang benar, jauhkan dari sikap zalim dan perbuatan, permudahkan urusannya dalam membangun Kota Waringin Barat menuju Kobar Jaya. Ya Allah,
tunjukkanlah kepada kami bahwa yang benar adalah benar, dan berikan kepada kami kekuatan dan kemampuan untuk menjalankannya, serta tunjukkan bahwa yang salah adalah salah, dan berikan kami kekuatan dan kemampuan untuk meningkatkannya. Ya Allah, Ya Ghafur, Engkau yang Maha Pengampun atas segala dosa, ampuni dosa kami, dosa orang tua kami, dosa pemimpin kami, dosa para pejuang-pejuang bangsa, dan dosa para pendahulu kami. Tempatkanlah kami dan mereka semua ini dalam lindungan rahmat dan ampunan-Mu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami ucapkan terima kasih atas pembacaan doa yang sudah disampaikan pada pagi hari ini. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, berikut kita akan mendengarkan laporan dari Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kota Waringin Barat kepada Bapak Muhammad Nursyah Iksan, SIP MAP. Disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama yang kami hormati Bapak Jabat Bupati Kota Waringin Barat, dalam hal ini mewakili yang kami hormati juga Bapak PLT Sekretaris Daerah Kabupaten Kota Waringin Barat. Yang kami hormati Bapak Ketua DPRD Kabupaten Kota Waringin Barat. Yang kami hormati Bapak-bapak dari unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Forkompinda Kabupaten Kota Waringin Barat. Yang kami hormati Bapak Asisten, staf ahli, dan seluruh kepala SOPD di lingkungan Kabupaten Kota Waringin Barat. Yang kami hormati juga Bapak Camat, seluruh camat Kabupaten Kota Waringin Barat, wabil khusus Camat Arut Selatan, lurah dan kepala desa, serta seluruh undangan yang hadir pada kegiatan kita hari ini. Yang kami hormati juga Bapak tokoh-tokoh agama, tokoh masyarakat, dan insan pers. Yang kami hormati juga para pimpinan Bank Persepsi Pemerintah Daerah Kabupaten Kota Waringin Barat, pimpinan dari Bank Kalteng, Bank BNI, dan Bank Marunting Sejahtera, serta hadirin tamu undangan sekalian yang kami banggakan. Puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, hanya karena ridhonya pada hari ini kita semua dapat hadir di Taman Kota Bundaran Pancasila dalam rangka melaksanakan kegiatan gebiar panutan pembayaran pajak PBB, khususnya di sektor perkotaan dan perdesaan untuk masa pajak tahun 2022, yang nanti pada saatnya akan dibuka secara resmi oleh Bapak PLT Sekda, sekaligus juga melaksanakan pembayaran perdana PBB P2 tahun 2022 ini, yang nanti juga akan diikuti oleh para tamu undangan dan seluruh masyarakat, khususnya di Kecamatan Arut Selatan dan sekitarnya. Bapak PLT Bupati dan hadirin sekalian yang kami hormati, pada kesempatan yang baik ini dapat kami laporkan bahwasanya dasar dari pelaksanaan kegiatan gebiar panutan pembayaran PBB sektor kota dan desa tahun 2022 ini adalah suatu bentuk program
inovasi dan terobosan untuk mengoptimalkan realisasi pencapaian pajak, di mana kegiatan ini juga telah kami tuangkan dalam program kegiatan di dalam DPA Bapenda di tahun 2022 ini. Kemudian dapat kami laporkan juga Bapak PLT Sekda, sesuai dengan database yang dimiliki oleh Bapenda, untuk tahun 2022 ini telah dicetak dan diterbitkan serta telah kita distribusikan sebanyak 1.031.748 lembar SPPT atau surat ketetapan pajak terutang PBB P2 khususnya, dengan total ketetapan pajaknya sebesar 15.717.705.155 rupiah. Yang kemudian dalam proses penyampaian SPPT PBB ini kepada para wajib pajak, kami juga telah bekerja sama dengan para pihak, antara lain pihak kelurahan, pihak desa, guna mengoptimalkan bahwa SPPT PBB tersebut sampai ke tangan wajib pajak dan diterima dengan baik. Selain itu juga kita juga telah mengembangkan program dengan SPPT ini, juga fungsinya adalah membantu dan membackup apabila dalam pendistribusian SPPT PBB kita yang secara konvensional mengalami hambatan dan kendala di lapangan. Untuk diketahui bahwa tarif minimal PBB P2 kita tahun 2022 ini kita masih menggunakan tarif sesuai dengan keputusan Bupati tanggal 2 Januari 2019, keputusan Bupati nomor 973, yang besarnya minimal tarifnya adalah Rp25.000. Ini tarif minimal yang kita tetapkan sesuai tadi berdasarkan SK keputusan Bupati tahun 2019. Ada kenaikan tarif ini sebanyak 10% secara komprehensif dari tahun anggaran 2018 yang sebelumnya sebesar 15.000. Jadi sampai dengan tahun 2022 ini kita masih menggunakan keputusan Bupati terkait dengan tarif minimal sebesar Rp25.000 terhadap penetapan SPPT kepada masyarakat. Apabila ada penetapan NJOP SPPT masyarakat di bawah dari 25.000, misalkan 10.000 atau 12.000 atau 15.000, maka yang harus dibayarkan oleh masyarakat berdasarkan keputusan Bupati tersebut minimal adalah Rp25.000. Bersama ini juga kami laporkan Pak PLT Sekda bahwa target penerimaan PAD dari komponen pajak PBB P2 tahun 2022 ini adalah sebesar 16 miliar. Dengan pencapaian penerimaan sampai dengan saat ini sebesar 10.433.335.417 rupiah, atau kita presentasikan berdasarkan target 64,46% dari target. Hal ini memang masih menjadi PR bagi kita semua, khususnya kami dari Bapenda, dalam hal penetapan SPPT, PBB P2 dan penetapan target. Kita masih belum mendekati angka real yang sebenarnya, dan ini kami juga telah melaksanakan beberapa kegiatan supaya kita mendapatkan angka yang sebenarnya di Kabupaten Kota Ringin Barat terhadap penetapan PBB dengan terus melakukan pemutahiran data PBB, baik itu pemutahiran kita secara reguler yang selalu dilaksanakan oleh petugas Bapenda terhadap data-data PBB P2, maupun kita melaksanakan kegiatan pemutahiran data dengan secara parsial dengan menggunakan pihak ketiga, dan ini berjalan secara sinergis sehingga dari penetapan PBB P3 kita tadi sekitar 131.000 itu betul-betul mendapatkan data yang real dan mendekati angka yang sebenarnya, sehingga dalam hal pencapaian
realisasi pajak kita dengan penetapan target kita tidak terlampau jauh jedanya. Pak PRT, Sekda, dan Ketua DPRD, dapat kami sampaikan juga dengan target yang sebesar 16 miliar itu, tentu saja pendekatan penyebaran SPPT secara konvensional saja tidak cukup. Harus ditunjang juga dengan penilaian secara individual dan reclass, arti penyesuaian kelas, yang intinya berbasiskan tadi berdasarkan pemutakhiran data potensi pajak yang nilainya akan mendekati nilai real harga pasar. Ringkasnya adalah pendekatan intensifikasi dan ekstensifikasi dari penyelesaian tarif dalam segala bentuk kegiatannya adalah menjadi strategi kita bersama untuk mencapai target dimaksud. Juga dengan adanya penyesuaian regulasi peraturan perpajakan diharapkan dapat semakin berkeadilan, bermanfaat, dan tepat sasaran. Bapenda juga berusaha membangun sistem pelayanan pajak yang semakin inovatif, efektif, efisien, dan terhindar dari human error atau kesalahan dari petugas kita. Bersama-sama dengan Bank Persepsi yang telah kita kerjasamakan, yaitu Bank BNI, Bank BRI, Bank Kalteng, dan Bank Marunting, telah kita menggunakan aplikasi teknologi menuju pelayanan pajak digital melalui sistem online, sehingga wajib pajak punya banyak opsi, punya banyak pilihan membayarkan pajaknya. Bisa langsung kepada teller di mana bank yang dituju, atau melalui ATM, atau melalui SMS banking, atau mobile banking, atau nanti bisa membayar, kita akan memasuki nanti terobosan aplikasi melalui HP sudah bisa membayarkan pajak-pajak kita, sehingga memudahkan masyarakat di mana saja, kapanpun bisa membayarkan pajaknya dengan mudah. Adapun beberapa produk layanan yang kami berikan untuk menunjang kemudahan dalam akses dan melakukan pembayaran, khususnya untuk PBBP 2, adalah aplikasi e-SPPT. Ini masyarakat bisa langsung melihat bagaimana status pajaknya di tahun masa pajak yang berlangsung. Apabila misalkan tadi SPPT belum sampai ke tangan wajib pajak bisa memantau dan memonitoring apakah pajaknya telah dibayarkan melalui aplikasi e-SPPT ini. Kemudian juga melalui ATM yang kita kerjasamakan dengan bank-bank Persepsi, melalui SMS banking tadi, mobile banking juga, dan kalau dari Bank Kalteng ada namanya Betang Mobile. Ini semua jenis pajak juga telah bisa dilaksanakan pembayaran melalui aplikasi tersebut. Dan segera akan kita launching nanti dalam waktu tidak berapa lama lagi. Kemudian juga kita untuk memantau tadi dan memonitoring sejauh mana pelaksanaan kepatuhan masyarakat terhadap pembayaran pajaknya, kita akan segera meluncing aplikasi monitoring pajak kita yang berbasis geospasial. Jadi ini sangat memudahkan baik bagi kami petugas pemungut pajak, Fiskus, maupun bagi masyarakat. Secara sistem, secara teknologi, dengan ruang spasial kita bisa melihat bahkan sampai mentitik di mana lokasi wajib pajak yang belum membayar, sehingga tidak lagi kita dengan teknologi yang lama atau dengan tenaga manusia yang konvensional kita mencari data lagi, dokumen lagi, mana yang belum bayar. Dengan teknologi geospasial yang akan kita luncurkan aplikasinya akan memudahkan kita nanti Bapak dan Ibu sekalian memantau di mana mungkin ada masyarakat yang mungkin terlupa belum membayarkan pajaknya, akan kita ingatkan dengan data sistem informasi tersebut. Pada kesempatan yang berbahagia ini juga kami sampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan kepada semua pihak yang sudah bersedia bekerja sama dalam mendukung upaya optimalisasi PAD, baik lintas sektor maupun lintas struktur, dan secara khusus kepada yang sudah berkenan hadir pada kegiatan gebiar panutan pembayaran PBBP 2 pada hari ini, dan juga para donatur sumbangan
door prize dan bantuan lainnya serta mitra kami bank-bank persepsi yang ada. Tidak lupa juga kami sampaikan dan ucapan terima kasih kepada partisipasi yang sangat mendalam dari pemerintah Desa Pasir Panjang yang juga telah membantu sumbangan hadiah insentif berupa door prize-nya. Ini juga sebagai satu partisipasi karena di dalam APBD desa juga telah kita anggarkan untuk partisipasi desa dalam meningkatkan optimalisasi PBB-nya. Tidak lupa kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Penjabat Bupati dan Bapak PLT Sekretaris Daerah atas segala dukungan, serta terima kasih juga kepada segala pihak yang telah mendukung untuk kelancaran dan kegiatan Pekan Pangundat ini. Pada saatnya nanti dengan hormat kami memohon kesediaan Bapak PLT Sekretaris Daerah untuk dapat menyampaikan sambutan dan membuka secara resmi kegiatan Gebiar Panutan Pembayaran PBB P2 tahun 2022 ini dan memulai pembayaran PBB P2 diikuti oleh seluruh masyarakat ada serta tamu undangan dan seluruh hadirin wajib pajak. Sebelum saya mengakhiri sambutan ini, ada sedikit pantun untuk Pak PLT dan seluruh masyarakat yang hadir pada kegiatan hari ini. Gelar sajadah sholat tunaikan, tempat mengadu kepada Tuhan. Gebiar pekan panutan kita laksanakan, tingkatkan PAD untuk pembangunan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami ucapkan banyak terima kasih atas laporan yang telah disampaikan langsung oleh Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kota Waringin Barat, Bapak Muhammad Nursyah Ihsan, SIP, MAP. Hadirin yang berbahagia, berikut kita akan simak bersama sambutan penjabat Bupati Kota Waringin Barat sekaligus membuka secara resmi pelaksanaan pembayaran pajak PBB P2 tahun 2022 yang akan disampaikan oleh PLT Sekretaris Daerah Kabupaten Kota Waringin Barat kepada yang terhormat Bapak Dr. Insinyur Juni Gultom. Disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya membacakan sambutan PJ Bupati Kota Waringin Barat, saya menyampaikan salam dari beliau karena hari ini beliau dari perjalanan dari Palangkaraya menuju Pangkalan Bun karena ada tugas yang melaksanakan beliau di Palangkaraya. Untuk Kepala Bapenda, tadi saya ada bisik-bisik dengan Pak Ketua DPR, kalau di Tangerang itu katanya hampir setiap minggu melaksanakan hal seperti ini, sehingga sampai di kecamatan-kecamatan. Kemudian Pak Ketua, saya tadi dengan bisik-bisik dengan Pak Kepala Bapenda, saya hanya menyampaikan saja konsep ini. Sekali melaksanakan seperti ini katanya 1 miliar dapatnya, sehingga saya pikir kalau misalnya 52 minggu dapat 52 miliar. Ya. Kemudian sebelum saya membacakan, saya juga mau balas pantun lebih dahulu. Minum selasi dan kelapa, masukkan gelas, taruh di meja. Terima kasih kepada Bapenda sudah maksimal dalam kinerja. Izin kami membacakan sambutan dari Bapak PJ Bupati Kota Waringin Barat pada kegiatan Gebiar Panutan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pedesaan dan Perkotaan PBB P2 tahun 2022. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Tabe. Yang saya hormati Ketua DPRD Kabupaten Kota Waringin Barat yang sudah berkesempatan hadir pada pagi hari ini setelah tadi pagi juga bersama-sama melaksanakan pembukaan Jalan Sehat PGRI.
Yang kami hormati unsur forum koordinasi pimpinan daerah Kabupaten Kota Waringin Barat, hadir Pak Dandim yang mewakili, hadir dari Pak Kapolres yang mewakili, dari Pak Danlanut yang mewakili, dan yang kami hormati Kepala OPD, saya mau absen dulu ya. Hadir Kepala BKPP Bu Aida, hadir Kepala Perkim, hadir juga Kepala DPMTSP, Asisten 1 hadir, mau absen juga nih. Pak Camat, Asisten 3, ya. DLH, Kepala DLH. Ada lagi Pak Kadis PUPR hadir. Pak Rohim. Semualah. Artinya Kepala OPD, terima kasih atas kehadirannya. Walaupun Pak PJ belum ada di tempat kita, bersama dengan kita, ternyata Kepala OPD ini kompak. Para tokoh agama, tokoh masyarakat, dan insan pers, para bank persepsi, mitra pemerintah daerah, para wajib pajak, dan hadirin tamu undangan sekalian yang kami banggakan. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Semata-mata karena ridholah kita semua diberikan kesehatan dan kesempatan untuk bisa hadir dalam keadaan penuh semangat di Taman Kota Bundaran Pancasila ini dalam rangka Gebyar Panutan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pedesaan dan Perkotaan PBBP 2 tahun anggaran 2022. Kegiatan ini dilaksanakan pada tahun 2022 oleh pemerintah Kabupaten Kota Waringin Barat dan sebagai leading sektor Kepala OPD yang paling muda ini, Kepala Bapenda Bapak Iksan. Dan kita sampaikan bahwa selama pandemi COVID-19 kita tidak dapat menggelar kegiatan ini karena terpaan COVID. Kegiatan ini dimaksudkan sebagai momentum pemberitahuan dan mengingatkan serta memberi kesempatan kepada segenap wajib pajak PBBP 2 agar memenuhi kewajiban pajaknya, termasuk pajak pada tahun-tahun sebelumnya. Berangkat dari tantangan pembangunan tersebut, pemerintah mengajak seluruh lapisan, mari kita cintai, mari kita peduli, dan mari kita bangun bersama Kabupaten Kota Waringin Barat tercinta ini dengan senantiasa jujur dan taat bayar pajak, bukan hanya PBBP 2, tetapi juga seluruh jenis pajak lainnya. Secara kasat mata kita bisa melihat bahwa ribuan gedung usaha sarang burung walet hari-hari ada mobilisasi hasil tambang galian C, reklame, dan lain-lain, sehingga kita harapkan para pengusaha tidak lalai dalam memenuhi kewajiban pajaknya. Tadi kalau kita belajar dari Kota Waringin Timur, Kota Waringin Timur itu angkanya sudah, APBD-nya sudah 2,1 triliun. Kota Waringin Barat baru 1,45, hampir 1,5 triliun. 2024 kita harus mencapai 2 triliun. Ya, Pak Kepala Bapenda. Di dalam APBD perubahan tahun anggaran 2022, target PAD dari sumber 11 jenis pajak daerah adalah sebesar 96.856.200 rupiah, dan khusus target anggaran PBBP 2 sebesar 16 miliar. Target ini dibuat dengan asumsi semua wajib pajak taat dan jujur dalam membayar pajak. Upaya pemutahiran data adalah langkah strategis yang harus dilakukan Bapenda secara terus-menerus dengan teknologi yang memadai dan profesional, dengan harapan dapat menjangkau semua wajib pajak PBBP 2 yang berjumlah kurang lebih 131.000 lebih. Karena itu, dimohon kerjasamanya dari seluruh wajib pajak agar memberikan data terkini dan sebenarnya saat proses pendataan dan pendaftaran, bahkan saat pembayaran pemerintah daerah, seiring dengan e-governance digital juga terus-menerus berupaya memperbaiki layanan. Upaya optimalisasi PAD khususnya pajak daerah adalah upaya terpadu lintas sektor dan lintas struktur. Untuk itu, pada kesempatan ini, Pemkab berterima kasih kepada para pihak yang telah bekerjasama, bersinergi membantu pemerintah daerah seperti pihak KPP Pratama, pihak BPN ATR, pihak perbankan, para notaris atau pejabat PPAT,
Balai Karantina Pertanian, para pihak yang tergabung dalam tim justisi, asosiasi-asosiasi usaha, struktur pemerintahan sampai tingkat desa, koperasi-koperasi plasma kebun, dan tentu saja sikap kooperatif dari para wajib pajak dimaksud. Penyesuaian tarif pajak, Pak Iksan, perlu dilakukan. Karena kalau dilihat dari harga pasar sesungguhnya, bila dibandingkan dengan daerah lain, nilai NJOP di Kota Waringin Barat ini masih terlalu rendah. Oleh sebab itu, dengan angka 25.000 itu, dengan inflasi yang tinggi, kami kira sudah tidak layak lagi. Maka atas dasar nanti koordinasi yang baik dengan DPRD, mari kita naikkan ini menjadi 100%. Begitu juga halnya dengan data-data potensi pajak sebagai tolak ukur dalam penentuan target anggaran, agar dapat dilakukan kajian ilmiah potensi pajak sehingga kita memiliki basis data yang akurat. Tadi Pak Ketua menyampaikan kepada saya, ini harus ada lompatan-lompatan baru. Belajar dari pengalaman-pengalaman kabupaten lain di Jawa, belajar dari Kota Waringin Timur, sistem yang dipakai langsung mengunci. Sehingga harapan kita dalam fungsi manajemen, planning, organisasi, controlling, dan monitoring yang disampaikan tadi melalui aplikasi betul-betul dapat diterapkan dengan baik. Ini sebagai kepala OPD yang muda, jangan takut berkolaborasi dengan seluruh pihak, maka Kobar akan semakin jaya. Di samping pengaturan secara komprehensif tersebut, pemerintah daerah juga melakukan penilaian individu terhadap potensi-potensi yang berskala besar, baik dari sisi luasan lahan, luas dan permanennya bangunan dan spesifikasi bangunan, demikian pun terhadap kawasan-kawasan penilaian ekonomi tinggi untuk dilakukan penyesuaian. Pak Iksan, ada beberapa kawasan industri kita, bangunan-bangunan di kawasan industri, itu perlu didata dan ditingkatkan. Kemudian untuk dinas PUPR, PBG-nya supaya bisa operasional tahun 2023, PBG. Sehingga harus mengambil langkah-langkah yang konstruktif dengan berbagai pihak agar semua peraturan daerah yang telah ditetapkan oleh pemerintah kabupaten bersama DPRD itu betul-betul dapat diterapkan. Pak Ketua, kami laporkan bahwa ada 10 perda yang kemarin dievaluasi akan segera, yang mandek akan segera kita jalankan bagaimana untuk meningkatkan pendapatan asli daerah dan hal-hal yang berkaitan dengan sosiologi masyarakat Kota Waringin Barat. Bapak Ibu hadirin sekalian yang saya hormati, kami berterima kasih kepada seluruh wajib pajak yang sudah berkenan dengan kesadaran sendiri di acara ini untuk membayar kewajiban pajaknya. Kami juga minta tolong kepada pelaku awak media agar membantu mempublikasikan bahwa kontribusi pajak daerah memiliki peran penting dalam pembangunan Kota Waringin Barat yang kita cintai ini, dan masa pembayaran pajak tahun 2022 jatuh tempo pada tanggal 30 November. Saya garis bawahi, batas pembayaran pajak tahun 2022 jatuh tempo pada tanggal 30 November 2022. Bayarlah pajak sebelum jatuh tempo agar wajib pajak terhindar dari denda pajak. Demikian juga kepada para ulama, tokoh masyarakat, dan tokoh agama, kami juga mohon bantuannya agar menggugah kesadaran masyarakat untuk taat bayar pajak. Karena dalam budaya masyarakat yang paternalistik, mungkin saja ada bagian masyarakat yang lebih tergugah atau patuh kepada tokoh yang memotivasinya. Demikianlah beberapa hal yang dapat saya sampaikan dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Gebiar pembayaran pajak PDP 2 tahun 2022 dengan resmi dibuka dan dimulai. Orang bijak taat pajak, pembayar pajak adalah pahlawan pembangunan. Sebelum saya akhiri, kalau tadi adalah pantun dari Pak PJ untuk Pak Bapenda, ini pantun dari saya. Ini saya baca. Bukan bola sembarang sepak. Sepak maut sangat berbahaya. Warga bijak taat pajak, Kabupaten Kobar terus berjaya. Kobar, jaya, jaya, jaya.
ke kebun menanam selasi, pergi ke sawah langsung membajak. Saya aturkan ucapan terima kasih kepada masyarakat yang telah membayar pajak. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bapak untuk dapat bertahan terlebih dahulu dan kami undang kepada Ketua DPRD Kabupaten Kota Waringin Barat bersama dengan unsur forum koordinasi pimpinan daerah atau yang mewakili